Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sukses. Selamat bertemu pada mata kuliah strategi pembelajaran, salah satu mata kuliah yang difavoritkan. Pada materi pertama kita, saya akan sedikit membahas mengenai penyelenggaraan pembelajaran yang efektif. Efektif itu apa sih? Nah, secara sederhana, kata efektif itu bermakna suatu usaha guna mendapatkan tujuan yang kita harapkan, yang kita inginkan, kita idam-idamkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, direncanakan baik secara personal atau bersama orang lain. Oke, efektif itu kita maknai dalam beberapa hal. Yang pertama, ada efeknya, akibatnya, pengaruhnya atau kesannya. Kemudian manjur atau mujarab, itu kalau kita berbicara tentang resep obat. Mendapat hasil atau berbagi guna, ya. Kemudian mulai berlaku seperti aturan. Nah, pekerjaan yang efektif biasanya berhubungan dengan perencanaan jadwal dan eksekusi. Nah, supaya bisa memberikan keputusan yang tepat, pekerjaan dikatakan efektif jika tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya telah berhasil. Sehingga dalam hal ini efektif ukurannya adalah hasil. Ada beberapa definisi tentang belajar. Misalnya menurut Supriyono, belajar merupakan proses mendapatkan pengetahuan di mana guru bertindak sebagai pengajar yang berusaha untuk memberikan ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya kepada peserta didik. Kemudian pendapat Sardiman, belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, mengamati, mendengar, meniru. Belajar akan lebih baik kalau subjek belajar memahami atau melakukannya sendiri. Dari dua pendapat pakar ini dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan proses mendapatkan pengetahuan, memperoleh perubahan tingkah laku, penampilan yang bertujuan untuk mencapai berbagai macam kompetensi keterampilan dan sikap kegiatan belajar seperti membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, berinteraksi dengan alam sekitar. Belajar adalah proses atau usaha yang dilakukan tiap orang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan maupun sikap dan nilai positif sebagai pengalaman. Untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari, kegiatan belajar itu ada yang dilakukan di sekolah, di rumah, di tempat lain seperti laboratorium, bahkan hutan. Di mana saja. Belajar adalah tindakan dan perilaku siswa yang kompleks. Jadi kita bisa simpulkan belajar adalah proses perubahan perilaku yang relatif menetap sebagai hasil dari pengalaman. Nah, bagaimana dengan pembelajaran? Kata pembelajaran ini kita terjemahkan dari kata instruction yang dalam bahasa Yunani disebut instructus, artinya menyampaikan pikiran. Maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa pembelajaran adalah suatu peristiwa atau kegiatan di mana di dalamnya terjadi komunikasi, ya, komunikasi antara guru dan siswa tentunya, sehingga menimbulkan berbagai interaksi di antara keduanya. Nah, untuk menyampaikan suatu materi kepada siswa dengan menggunakan media ataupun fasilitas yang ada dan mengorganisasinya secara sedemikian rupa dalam suatu lingkungan tertentu sehingga tercapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Pembelajaran mengandung makna adanya kegiatan mengajar dan belajar, di mana pihak yang mengajarkan adalah guru dan yang belajar adalah siswa yang berorientasi pada kegiatan mengajar materi yang berorientasi pada mengembangkan pengetahuan sikap, keterampilan. Siswa sebagai sasaran pembelajaran. Dalam proses pembelajaran akan mencakup berbagai komponen lainnya seperti media, kurikulum, dan fasilitas pembelajaran. Belajar jauh lebih luas daripada sekedar mengetahui dan memahami. Membuat peserta didik memiliki pengetahuan dan wawasan yang bermacam-macam. Belajar sudah pasti lebih luas.
daripada sekedar kegiatan menghafal rumus dan aneka fakta informasi pengetahuan. Ada 4 jenis kegiatan belajar secara umum ya. Yang pertama, learn to be atau belajar tentang diri kita. Learn to know, belajar untuk mengetahui. Learn to do atau belajar keterampilan, dan learn to live together, belajar hidup bersama. Belajar tentang diri adalah proses anak belajar mengenai dirinya. Anak belajar mengetahui kekuatan dan kelemahan dirinya, mengolah perasaan, belajar memahami perannya di keluarga, serta dalam kehidupan sosial. Belajar untuk mengetahui atau learn to know ini adalah proses belajar kognitif untuk memahami aneka pengetahuan. Nah, kegiatan ini paling populer dan paling sering dipraktekkan dalam model pendidikan di Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya adalah belajar keterampilan. Memiliki 2 dimensi, yaitu keterampilan lunak dan keterampilan kasar. Belajar keterampilan lunak berkaitan dengan proses anak belajar berbahasa, berkomunikasi baik verbal maupun non-verbal, serta berorganisasi. Belajar keterampilan keras berkaitan dengan proses belajar, menggunakan alat dan melakukan sebuah prosedur kegiatan. Lalu belajar hidup bersama adalah prosedur anak berinteraksi dengan lingkungan sosial di sekitarnya. Anak belajar berempati, berkomunikasi, melakukan negosiasi, dan bekerja sama. Dengan memahami bahwa prosedur belajar memiliki aspek yang luas, kita perlu dan dapat merancang kegiatan-kegiatan yang telah berkualitas untuk anak didik kita. Agar anak memiliki rasa kemanusiaan yang lebih lengkap, anak tidak cukup hanya memahami pengetahuan dan memiliki wawasan yang luas. Anak perlu diperkaya dengan aspek kegiatan lain, baik melalui sistem persekolahan, kegiatan bersama keluarga, atau yang terutama di dalam masyarakat itu sendiri. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, tentunya berbagai upaya perlu kita lakukan. Salah satunya yaitu upaya yang dilakukan oleh seorang pendidik. Bagaimana ia merencanakan dan melaksanakan pembelajaran di kelas, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, seorang pendidik harus memiliki pengetahuan dan pemahaman secara mendasar tentang pembelajaran, dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan proses belajar mengajar di kelas secara baik. Mampu mendorong terjadinya proses belajar pada peserta didiknya, juga mampu menciptakan kondisi pembelajaran yang merangsang aktivitas mental dan pikiran anak didik. Seiring dengan berjalannya waktu, di mana perkembangan ilmu pengetahuan telah membuat kehidupan semakin kompleks, maka pembelajaran sekarang tidak sesederhana seperti pembelajaran di masa lalu. Pendidik tidak hanya sekedar sebagai penyebar informasi, namun juga sebagai pemegang peran pada pemeran ganda ya, maksud saya. Nah, sehingga rasa tanggung jawab secara profesional, pembelajaran merupakan kegiatan yang kompleks seperti itu. Nah, perlu pertimbangan yang baik, disesuaikan dengan kondisi yang kita hadapi saat ini, sehingga tepat dalam menempatkan dan memilih strategi pembelajaran yang akhirnya dapat mencapai tujuan dari pembelajaran yang akan dilaksanakan. Seorang pendidik dituntut untuk dapat mendesain atau merancang pembelajaran di kelas secara tepat, agar menghasilkan terjadinya proses belajar yang juga dituntut untuk mampu melakukan berbagai jenis tindakan yang menggambarkan perasaannya dalam pembelajaran. Nah, lalu bagaimana menetapkan dalam strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran adalah cara yang akan digunakan oleh pengajar untuk memilih strategi kegiatan belajar yang akan digunakan sepanjang proses pembelajaran. Pemilihan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan situasi atau kondisi atau sumber belajar,
kebutuhan dan karakteristik peserta didik yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Oke, dalam penetapan pembelajaran ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pendekatan. Pendekatan adalah pembelajaran yang dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandangan kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teori tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdiri dari dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada siswa, student-centered approach, dan pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru atau teacher-centered approach. Pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan strategi pembelajaran langsung atau direct instruction, pembelajaran deduktif atau pembelajaran ekspositori. Sedangkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa menurunkan strategi pembelajaran discovery dan inquiry serta strategi pembelajaran induktif. Nah, hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah strategi. Dilihat dari strateginya, pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu exposition discovery learning dan group individual learning. Nah, dalam strategi ini pelajaran disajikan kepada siswa dalam bentuk jadi dan siswa dituntut untuk mengasuhi bahan ini. Dengan strategi pembelajaran yang atau direct instruction sebagai strategi pembelajaran langsung, karena dalam strategi ini materi belajar disajikan begitu saja kepada siswa dan siswa dituntut untuk menguasai secara utuh. Nah, dengan demikian dalam strategi ekspositori, guru berfungsi sebagai penyampai informasi. Berbeda dengan strategi discovery. Dalam strategi ini bahan pelajaran dicari dan ditemukan sendiri oleh siswa melalui berbagai aktivitas, sehingga tugas guru lebih banyak sebagai fasilitator dan pembimbing daripada bagi siswa. Nah, karena sifatnya yang demikian, strategi ini sering juga dinamakan strategi pembelajaran tidak langsung. Ya, belajar individu dilakukan siswa secara mandiri. Kecepatan, kelembatan, dan keberhasilan pembelajaran siswa dapat ditentukan oleh kemampuan individu siswa yang bersangkutan. Bahan belajar serta bagaimana mempelajarinya didesain untuk belajar sendiri. Contoh strategi pembelajaran ini adalah pembelajaran melalui modul atau belajar bahasa melalui audio, kaset audio. Perbedaan dengan strategi pembelajaran individual, belajar kelompok dilakukan secara bergu. Sekelompok siswa diajar oleh seorang guru atau beberapa orang guru. Nah, bentuk belajar kelompok itu bisa dalam pembelajaran kelompok besar atau pembelajaran klasikal, atau bisa juga siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil secara grup. Nah, oleh karena itu belajar dalam kelompok dapat terjadi jika siswa yang memiliki kemampuan tinggi akan terhambat oleh siswa yang mempunyai kemampuan biasa-biasa saja. Sebaliknya, siswa yang memiliki kemampuan kurang akan merasa tergusur oleh siswa yang mempunyai kemampuan tinggi. Ya, dimana ditinjau dari cara menyajikan dan cara mengolahnya, strategi pembelajaran juga dapat dibedakan antara strategi pembelajaran deduktif dan strategi pembelajaran induktif. Strategi pembelajaran deduktif adalah strategi pembelajaran yang dilakukan dengan mempelajari konsep-konsep terlebih dahulu, ya. Baik itu dari dicari kesimpulan dan ilustrasi-ilustrasi atau secara perlahan-lahan menuju hal yang konkret. Nah, strategi ini disebut juga sebagai strategi pembelajaran umum ke khusus. Sedangkan sebaiknya dengan strategi induktif, maka strategi ini bahan yang dipelajari dimulai hal-hal yang konkret atau contoh-contoh yang kemudian secara perlahan-lahan siswa dihadapkan pada materi yang kompleks dan sukar. Strategi ini kerap dinamakan strategi pembelajaran dari khusus ke umum. Nah, hal ketiga yang perlu diperhatikan adalah metode. Nah, metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk
mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. Contohnya yaitu ceramah. Nah, ini salah satu metode kesukaan saya. Metode ceramah yang saya maksud di sini adalah ceramah dengan kombinasi metode dan yang bervariasi. Nah, ceramah yang cenderung interaktif yaitu melibatkan peserta melalui teknik pembelajaran. Dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalkan, menggunakan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik sendiri yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Demikian pula dengan menggunakan metode diskusi, perlu digunakan teknik yang berbeda dengan kelas yang siswanya tergolong aktif dengan kelas yang siswanya tergolong pasif. Nah, dalam hal ini pendidik dapat mengganti-ganti teknik yang dipakai. Yang kedua, diskusi kelas atau diskusi umum. Metode ini bertujuan untuk tukar-menukar gagasan, pemikiran, informasi, pengalaman di antar siswa sehingga dicapai kesepakatan pokok pikiran. Nah, untuk mencapai kesepakatan ini, para peserta didik dapat saling beradu argumen untuk meyakinkan peserta lainnya. Yang ketiga, curah pendapat atau brainstorming ya. Metode curah pendapat adalah suatu bentuk diskusi dalam rangka menghimpun gagasan, pendapat, atau informasi, pengetahuan, serta pengalaman dari semua peserta didik. Berbeda dengan diskusi di mana gagasan dari seorang siswa dapat ditanggapi, entah itu didukung, dilengkapi, dikurangi, atau tidak disepakati ya. Pada penggunaan metode curah pendapat orang lain tidak untuk ditanggapi. Ya, tujuan curhat pendapat ini adalah untuk membuat kompilasi atau kumpulan pendapat atau informasi atau pengalaman semua peserta yang sama atau berbeda. Hasilnya kemudian dijadikan peta informasi atau peta pengalaman atau peta gagasan. Nah, yang keempat adalah diskusi kelompok. Nah, tujuan menggunakan metode ini adalah mengembangkan kesamaan pendapat atau kesepakatan atau mencari suatu rumusan terbaik mengenai suatu persoalan, atau setelah didiskusi kelompok, proses dilanjutkan dengan diskusi pleno. Pleno adalah istilah yang digunakan untuk diskusi kelas, atau diskusi umum yang merupakan bagian dari diskusi kelompok yang dimulai dengan pemaparan hasil diskusi kelompok. Yang kelima adalah bermain peran atau role playing. Bermain peran pada prinsipnya merupakan metode yang menghadirkan peran-peran yang ada di dalam dunia nyata ke dalam suatu pertunjukan peran di dalam kelas, yang kemudian dijadikan sebagai bahan refleksi agar peserta lain dapat memberikan penilaian. Yang keenam adalah simulasi atau bentuk metode praktik yang sifatnya untuk mengembangkan keterampilan peserta belajar. Metode ini memindahkan suatu situasi yang nyata ke dalam kegiatan atau ruang belajar karena adanya kesulitan untuk melakukan praktek dalam situasi yang sesungguhnya, terutama pada masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Nah, ada banyak lagi metode lainnya yang sangat menarik untuk diimplementasikan dalam pembelajaran. Selain pendekatan, strategi, dan metode, hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan kegiatan pembelajaran adalah teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalnya, penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif membutuhkan teknik tersendiri, yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Demikian pula dengan penggunaan metode diskusi. Perlu digunakan teknik yang berbeda dengan kelas yang siswanya tergolong aktif dengan kelas yang siswanya pasif, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Nah, dengan hal ini guru dapat mengganti-ganti tekniknya walaupun dengan metode yang sama.